Tuhan baik, semua yang ku miliki karena anugerah-Mu. Kau beri ku kesempatan mengenal kasih-Mu Bapa. Semua yang terbaik itulah karya-Mu. Pada janji-Mu aku percaya, Engkaulah harapanku, satu-satunya kekuatanku di dalam nama Yesus. Pada janji-Mu aku percaya, Engkaulah harapanku, Yesus selamanya ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Kau beri ku kesempatan mengenal kasih-Mu Bapa. Semua yang terbaik itulah karya-Mu. Pada janji-Mu aku percaya, Engkaulah harapanku, satu-satunya kekuatanku di dalam nama Yesus. Pada janji-Mu aku percaya, Engkaulah harapanku, Yesus selamanya ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Percaya pada janji-Mu. Pada janji-Mu aku percaya, Engkaulah harapanku, satu-satunya di dalam nama Yesus. Pada janji-Mu aku percaya, Engkaulah harapanku, Yesus selamanya ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Pada janji-Mu aku percaya, Engkaulah harapanku, satu-satunya kekuatanku di dalam nama Yesus. Pada janji-Mu aku percaya, Engkaulah harapanku, Yesus selamanya ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Yesus selamanya ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, hari yang sangat luar biasa yang telah diciptakan Tuhan. Hari yang baik sekali ya Bapa buat setiap kami di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan Kau berikan buat kami, terima kasih buat nafas yang Kau berikan buat kami, terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan sampai dengan saat ini. Kalau kami boleh memasuki di bulan September pertengahan ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa tuntunan-Mu ya Bapa. Biar Kau ajari terus kami untuk berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Ajari telinga kami untuk selalu mendengarkan akan kata-kata-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu. Berikan kami kesempatan terus Tuhan untuk belajar lebih baik lagi. Kami tahu bahwa kami tidak mampu tanpa penyertaan
tanpa penyertaan firman-Mu, tanpa daripada tuntunan demi tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami di tempat ini dan urapi para pemirsa yang mendengarkan siaran radio BFM ini Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Bapa, pimpin mereka satu persatu. Ajari terus kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang Kau inginkan sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur biar Roh Kudus berkuasa atas firman-Mu. Biar Roh Kudus berkuasa atas perkataan firman-Mu yang keluar dari tempat ini, dari firman-Mu Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan dimanapun mereka boleh mendengarkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya shalom para pemirsa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah masuki bulan September pertengahan. Sebentar lagi akan merayakan Natal. Kita tahu setelah nanti kira-kira bulan November pasti banyak gereja akan merayakan hari Natal. Hari Natal adalah hari yang sakral di mana para gereja seluruh dunia merayakan hari Natal. Dan saya tahu makna Natal bukan sekedar kita hanya merayakan saja, tapi makna sesungguhnya Natal adalah kehadiran Tuhan Yesus yang turun ke bumi. Dia boleh lahir di bumi ini untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Ya, saya tidak akan lanjutkan bicara soal Natal, tapi saya coba kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Saya juga lagi belajar ya firman ini dan memang kita selalu setiap hari mau belajar. Orang yang tidak mau belajar adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau belajar adalah orang yang tinggi hati, merasa dirinya sudah mampu, merasa dirinya sudah bisa melakukan semuanya. Sesungguhnya setiap hari kita hidup adalah kita belajar. Belajar untuk bisa mengetahui situasi, belajar untuk bisa mendengarkan kata-kata orang, belajar untuk mengikuti peraturan demi peraturan yang ada di pemerintah, belajar untuk bergumul dalam hidup, persoalan yang sedang hadapi, kita belajar semuanya. Tidak ada yang sempurna setiap manusia di muka bumi ini, selain daripada kita harus setiap hari belajar. Ya, firman Tuhan perkatakan di dalam Mazmur 13, ayat yang ke-9, firman Tuhan perkatakan demikian. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya percaya bahwa setiap umat manusia bisa mendengar. Terkecuali kalau dia ada sakit, mungkin tuli ya. Tapi setiap manusia yang sesungguhnya dilahirkan pada umumnya semuanya bisa mendengar. Kita bisa mendengar dengan telinga kita. Dengan kita mendengar lalu kita bisa kita bisa melakukan apa yang kita dengar. Telinga saya sebutkan adalah salah satu jendela manusia selain daripada mata. Mata adalah jendela yang utama, tapi telinga adalah jendela di mana kata-kata atau beberapa yang kita masuk lewat telinga kita, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Demikian mata yang kita lihat, sering kita melihat sesuatu yang baik, yang berguna dan yang tidak berguna. Nah di sini kita belajar untuk menyaring apa yang kita dengar. Sering kita mendengar perkataan-perkataan yang negatif, sering kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak benar, sehingga membuat hati kita menjadikan sesuatu kecemasan, kekhawatiran, atau merasakan ketakutan. Di hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang sangat mengerikan. Di mana-mana kita terjadi, ada banjir. Baru 2 hari yang lalu di Denpasar, di Bali, yang tidak pernah ada banjir demikian rupa, tapi terjadi di Bali. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi. Lalu kalau kita lihat sampai hari ini antara Palestina, antara perang Gaza dengan Israel belum selesai. Lalu gejala politik di dunia satu dengan yang lain sedang melakukan persiapan mereka akan menyerang satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kita sering mendengar hal-hal demikian. Itu berita-berita yang sangat menakutkan buat setiap kita. Saya percaya berita ini sangat gampang sekali diserap oleh setiap umat manusia. Karena berita ini adalah berita yang membuat kita selalu harus waspada, harus selalu bisa persiapkan diri. Tapi sesungguhnya belum tentu juga berita itu 100% benar. Ada yang benar dan ada yang tidak benar.
Nah, telinga kita ini diajarkan untuk bisa men-screen, untuk menyaring apa yang benar dan apa tidak benar. Kita selalu, kalau kita mendengarkan berita, yang saya sering dengar yaitu kata orang. Kata orang itu demikian, kata orang itu demikian, orang itu perkataan demikian. Menurut telinga yang kita dengar kata orang, tapi kita tidak mendengarkan secara langsung kata orang. Biasanya kalau kata orang itu selalu menurut saya mestinya hanya A+, tetapi bisa A+, B, C, D, dan sebagainya. Setiap kata-kata yang kita dengar atau kata orang itu selalu ditambah-tambahin ya. Mestinya harus katanya singkat, ya misalkan, oh orang ini sedang mengalami satu kecelakaan misalkan. Lalu orang si A ngomong demikian, diterima oleh si B nambahin. Orang ini mengalami satu kecelakaan yang tiba-tiba karena dia dia mungkin pegang handphone atau dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak seperti itu. Lalu dari si C, si D tambahin terus akhirnya panjang. Itu sifat manusia. Sifat manusia paling suka kalau gosip, kalau nambahin kata-kata tuh number one. Tapi kalau kita dititipin uang, selalu uangnya kurang ya, itu manusia. Saya titip uang misalkan 100.000, sampai ke tempat saya bisa tidak 100.000, misalkan muter-muter kemana-mana, tinggal 95.000. Kenapa? Ini untuk bayar parkir, untuk beli minum dan sebagainya. Ya itu it's okay aja, nggak ada masalah. Tapi sifat manusia selalu demikian. Kalau ada sesuatu kata-kata, selalu kata-kata tuh ditambah-tambahin. Nah hari ini Tuhan ajarkan kita menerima kata-kata yang positif. Mendengarkan kata-kata yang positif yaitu firman Tuhan. Banyak orang mengabaikan dalam hal ini dan saya juga sangat menyayangkan ya. Saya sangat menyayangkan sekali. Sekarang ini gereja, setiap gereja ibadah itu menurut saya lihat jarang sekali orang membawa Alkitab. Yang mereka bawa adalah handphone, iPad, laptop dan sebagainya mereka bawa. Sesungguhnya kalau kita misalkan bicara, oh itu kan zamannya sudah canggih Pak, semua sudah ada di handphone, semua sudah ada laptop, di iPad dan sebagainya. Ya memang betul, Tapi bayangkan kalau kita membawa Alkitab, buku yang setebal gitu, kalau kita baca, terbukti apa? Alkitab sampai hari ini masih dibaca oleh umat-umat Kristen. Alkitab sampai hari ini masih dibaca oleh banyak orang. Terbukti Alkitab masih diproduksi terus. Bahkan ada sekarang Alkitab yang jilid 2 atau sebutnya ada huruf 2, adalah ada pembaharuan di dalam Alkitab. Nah ini terbukti bahwa Alkitab itu masih sangat penting daripada handphone, daripada iPad. Karena handphone dan iPad itu tidak bisa diperbaharui yang Alkitab sekarang sedang diterbitkan. Ya, belum ada kalau saya lihat. Dan saya mengharapkan dan kalau setiap kita di dalam ibadah di gereja itu ajari untuk jemaat itu membaca Alkitab, tidak hanya disampaikan di PowerPoint atau di screen di depan. Kalau hanya disampaikan di screen di depan itu, jemaat hanya bisa melihat, membaca, selesai. Pulang ke rumah dia tidak tahu. Tapi kalau di Alkitab, karena saya pakai Alkitab selalu, kalau ada kata-kata yang persis yang kena di hati saya atau ada satu rema, saya stabilo atau saya kasih tanda. Sampai di rumah saya belajar lagi dan saya diulangi lagi apa sih sebetulnya yang disampaikan pada waktu kebaktian tadi. Nah ini yang sedang terjadi ya, dunia sedang berubah. Dulu zaman saya masih kecil, nggak ada handphone, nggak ada iPad, semua bawa Alkitab. Di mana-mana setiap kita membawa Alkitab dan Alkitab itu sangat penting. Dan Alkitab namanya tuh kitab, bukan al handphone atau al iPad, tapi Alkitab. Namanya kitab adalah buku dan Alkitab ini adalah satu-satunya kitab yang sangat luar biasa sekali. Yang tepat semua dikatakan oleh firman Tuhan itu terjadi sampai dengan hari ini. Bayangkan, saudara bayangkan, ini ditulis bukan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi 2000 tahun yang lalu. Bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan telah dituliskan pada waktu Allah sendiri berfirman. Terbukti apa? Adam dan Hawa pertama kali diciptakan. Itu semua perkataan yang disampaikan oleh Allah. Diperkatakan, lalu semuanya itu terjadi.
Hari-hari ini Tuhan ingatkan kita semuanya, ayo kita mari belajar mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Saya lanjutkan ya, tadi disebutkan adalah Matius 13 ayat ke-9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya percaya setiap orang mendengar, setiap orang punya telinga pasti bisa mendengar. Ya. Lalu ayat ke-10 ada satu kata-kata demikian, maka datanglah murid-muridnya dan bertanyalah kepadanya, mengapa engkau berkata-kata dengan mereka dalam perumpamaan? Yesus selalu berkata-kata dengan kata perumpamaan. Kita perlu dilatih dalam hal bisa mengerti kata-kata perumpamaan ini. Kata-kata perumpamaan ini adalah kata-kata sandi atau kata-kata kode atau kata-kata di mana kita bisa memahami isi hati daripada yang menyampaikan itu, ya. Dan saya beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih di Semarang, dan saya waktu itu saya banyak hubungan dengan para pejabat, ya, para pejabat atau para pemimpin. Pada waktu itu kami selalu bisa mengerti kode daripada apa yang mereka inginkan, ya, apa yang mereka inginkan. Dan mereka kalau memberikan kode apapun juga saya bisa baca, oh ini maksudnya adalah demikian. Misalkan, oh nanti salah satu pemimpin misalkan, oh nanti pada tanggal sekian, anak saya yang nomor sekian itu akan ulang tahun, akan kami rayakan. Kita sudah tahu, kalau saudara kata-kata itu, paling tidak kita sudah menyediakan apa? Kado, menyediakan hadiah. Tanpa dia mengundang kita sudah tahu, oh berarti ini nanti ada ulang tahun, kita perlu sediakan kado atau hadiah ulang tahun untuk anaknya, atau mungkin bisa belikan kue tart dan sebagainya. Sesungguhnya dia tidak perkatakan secara spesifikasi, oh nanti kalau anakku ulang tahun kamu datang dan kamu bawa kue tart, tidak seperti itu. Nah demikian firman Tuhan itu seperti itu. Kalau kita tidak bergaul dekat dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengerti kata-kata perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kalau kita tidak bergaul intim dengan dia, kita tidak akan pernah tahu. Tapi kalau kita bergaul dekat dengan dia, maka apa yang dia sampaikan kita bisa tahu. Jangankan kata-kata perumpamaan, kodenya dengan tangannya, kalau apabila digerakkan, firman Tuhan berkatakan pada waktu tuannya itu mengacungkan tangannya, semua hamba-hambanya sudah tahu, oh ini kode berarti harus lakukan sesuatu. Demikianlah yang Tuhan inginkan atas setiap kehidupan kita. Maka di dalam ayat 10 ini dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ada murid-murid yang dekat dengan Tuhan, ada murid-murid yang tidak dekat dengan Tuhan. Termasuk kita, ada yang hidupnya intim dengan Tuhan, dan ada yang hidupnya asal-asalan, maksudnya sekedar hanya tahu saja, setiap minggu pergi gereja, selesai, lalu tidak ada hubungan lagi, lalu tidak baca firman lagi, lalu tidak ada sesuatu doa dan sebagainya. Ini namanya hanya mengenal di permukaan. Tapi bagi orang yang mengenal sampai dalam, selalu bisa mengerti kata-kata perumpamaan itu, atau ibaratnya kalau kita bilang kode demi kodenya kita bisa tahu. Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada siapa? Kepada orang yang bergaul intim dengan Tuhan, kepada orang yang bergaul dengan firman-Nya akan mengetahui. Maka disebutkan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Mereka adalah siapa? Mereka adalah pada labelnya adalah orang Kristen, tapi tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Itu adalah orang Kristen yang berbeda. Satu yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang satu hanya hidupnya asal bisa mengerti firman Allah, selesai, dan tidak dilakukan. Tapi orang yang diberikan kunci rahasia kerajaan surga adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan dan selalu melakukan firman-Nya. Nah disinilah perbedaannya. Orang Kristen ada dua macam, yang satu melakukan firman-Nya, mendengar dan melakukan. Yang kedua adalah mendengar tapi tidak melakukan. Kenapa tidak melakukan? Karena hidupnya tidak bergaul karib dengan Tuhan. Nah, ayat
ayat ke-12 disebutkan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita hanya sekedar kita mengerti saja lalu kita tidak melakukan, hanya sekedar kita mengerti tapi tidak melakukan, itu akan sia-sia. Kita akan mendengarkan saja itu sia-sia. Maka disebutkan akan diambil atau tidak mengalami sesuatu. Ya, kita menjadi orang Kristen yang sesungguhnya hidupnya selalu bergaul intim dengan Tuhan, bergaul setiap hari supaya kita bisa mendapatkan kunci rahasia kerajaan surga. Kunci rahasia kerajaan surga apa? Bukan merupakan kunci seperti kunci pintu dan sebagainya. Bicara soal firman Allah. Firman Allah adalah kunci. Firman Allah adalah kunci untuk membuka kerajaan surga. Tanpa kita bergaul intim dengan Tuhan, tanpa kita bergaul dengan firman Allah, kita tidak akan pernah bisa mengerti rahasia kerajaan surga. Karena apa? Hidup ini perlu selalu dekatkan diri dengan Tuhan. Oleh karena itu kita baca ayat ke-13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Banyak orang bisa melihat dan melihat, tapi disebutkan ayat di firman ini disebutkan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan ya kepada mereka, dalam perumpamaan kepada mereka, yaitu mereka seluruhnya ya, karena sekalipun melihat, sekalipun kita melihat ya, mereka tidak melihat. Sekalipun kita melihat, kita tidak melihat. Sekalipun kita mendengar, tapi kita tidak mengerti. Karena apa? Kita tidak mendalami atau kita tidak atau kita tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita tidak bergaul dengan firman Allah sehingga kita tidak mengerti. Meskipun kita membaca, meskipun kita mendengar di dalam satu gereja ibadah, kita mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta, kita mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Lalu disebutkan adalah kamu melihat dan melihat, tapi sekalipun melihat mereka tidak melihat. Sekalipun kita melihat tapi tidak melihat, dalam arti kita melihat tapi nggak ngerti apa maksudnya daripada gambar ini atau apa daripada maksud daripada yang kita lihat itu. Nah, di sini kita perlu belajar. Kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, kalau kita tidak bergaul karib dengan firman Allah, kita tidak akan pernah bisa mengerti. Seolah-olah kita pergi ke gereja dengan rajin, setiap minggu mungkin 2 kali 3 kali ikut ibadah, kita mendengar namun kita tidak mengerti. Kita melihat tapi kita tidak melihat. Sayang sekali ya, kita sebagai orang Kristen yang demikian adalah orang yang sangat sayang sekali. Menurut saya itu mestinya hari ini juga kita mulai rubah cara kita beribadah. Mulai hari ini kita mulai rubah cara melihat kita, cara mendengar firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, dan kita perlu belajar. Pulang rumah kita belajar. Masih ingat waktu kita masih sekolah, di SD, di SMP, semuanya kita semuanya pasti mengalami. Pada saat kita di sekolah, kalau sang guru, ya Bu Guru atau Pak Guru sedang mengajar, kita selalu diajari apa? Untuk mencatat. Untuk mencatat apa yang ditulis di papan tulis itu kita catat loh, betul nggak? Tapi nggak tahu kalau sekarang, mungkin sekarang pakai handphone mudah sekali. Oh ini. Tapi masa kita dulu dicatat. Orang kalau mencatat kalau kita mencatat kita lebih ingat daripada kita tidak mencatat. Coba tanya semuanya yang pernah sekolah, ya orang tua yang pernah sekolah. Dulu waktu kita sekolah, apa yang ditulis di papan tulis oleh sang guru itu kita selalu mencatat. Pada saat kita mencatat itu sudah masuk ke sudah masuk ke dalam otak pikiran kita, sudah masuk ke dalam hati kita tuh paling tidak tuh 30%, 40%. Kita sudah mengerti. Lalu sampai di rumah, pada waktu besoknya ujian atau ulangan, kita perlu belajar lagi. Kita perlu belajar lagi dan kita belajar untuk bisa lebih mengerti dan sebagainya supaya makin sempurna apa yang kita ketahui. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak sekedar kita ke gereja lalu kita hanya ikut-ikutan saja, tapi setelah kita pulang rumah kita nggak tahu. Oleh karena itu saya nggak tahu, kalau zaman sekarang saya lihat kurang sekali ya orang ke gereja bawa catatan. Menurut saya lihat demikian. Dan
pada waktu dulu zaman kira-kira tahun 2000-an awal atau tahun 1090 sekian itu, banyak setiap orang ke gereja tuh membawa catatan. Ya, ada buku yang mereka catat, ayat firman yang mereka catat, lalu sampai di rumah mereka baca kembali, mereka renungkan. Itu kebiasaan saya dulu seperti itu. Dan saya mempunyai catatan yang khotbah-khotbah, maksudnya setiap kali di gereja itu kurang lebih ada 3-4 buku sudah tebel-tebel itu. Sampai hari ini masih ada. Dan setiap catatan kalau saya baca saya masih ingat. Oh ternyata firman ini seperti ini. Dulu pernah disampaikan dan sebagainya dan sebagainya. Kita ingat selalu. Demikianlah Tuhan inginkan setiap kita. Setiap firman yang kita baca atau kita dengar. Oleh karena firman itu harus dibaca. Supaya kita mendengar dengan telinga kita dan masuk ke dalam hati kita dan masuk dalam pikiran kita, menjadikan satu rema. Satu rema yang nantinya pada satu ketika menjadikan satu logos. Logos menjadikan satu logos yang nantinya akan menjadikan satu rema. Pada saat kita mengalami satu persoalan, ayat itu muncul. Ayat itu muncul. Salah satu yang gampang adalah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada saat kita dijahatin orang, firman itu bisa muncul, ternyata janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang sesungguhnya adalah seperti itu. Dan itu karena masuk dalam pikiran kita telah melihat, kita telah membaca, kita telah mendengar, dan kita mengimplementasikan. Itu yang artinya mendengar. Banyak orang hanya mendengar saja, tapi tidak mengimplementasikan, itu sama dengan tidak mendengar. Ya, sama dengan tidak mendengar. Karena apa? Orang yang mendengar itu selalu mengikuti apa yang dia dengar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, itu dilakukan. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang membukakan telinga kita. Hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dia, ya dikatakan oleh Tuhan. Karena hari-hari ini hari yang sangat tegang sekali, sangat hari yang tidak menentu, tiba-tiba hal sesuatu bisa terjadi. Oleh karena itu dengarlah mulai hari ini, belajar. Kalau kita ke gereja, belajar renungkan firman Tuhan, apa sampaikan oleh pendeta, kita catat kalau perlu. Kita catat, mungkin catat di iPad, di handphone bisa dicatat juga. Lalu sampai di rumah kita renungkan. Ya kita renungkan. Buat saya paling bagus buka Alkitab. Karena Alkitab itu begitu kita buka, itu lembaran kiri dan lembaran kanan itu berhubungan. Tapi kalau kita di iPad kan hanya kita bisa lihatnya hanya satu baris saja. Tapi kalau kita Alkitab, kita bisa baca kiri dan kanan. Ada korelasi antara kiri dengan kanan, ada hubungannya. Dan luar biasa sekali ya, Tuhan ajarkan kita seperti itu. Lalu kita baca dalam ayat ke-14, maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Ya, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengarnya dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Itu lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah mata yang karena melihat dan telingamu karena mendengar. Berbahagialah karena matamu melihat dan telingamu mendengar. Ada satu kisah di mana kita tahu kisah yaitu di dalam Marta dan Maria. Marta dan Maria di dalam Lukas 10. Mari kita baca dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat ke-38. Ada dua orang wanita, yang satu bernama Maria dan Marta. Kita semua orang-orang percaya, orang Kristen sudah tahu alur cerita daripada Maria dan Marta. Tapi hari ini saya mau coba belajar ya, kita coba belajar untuk baca lagi. Ayat ke-38, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Yaitu ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lalu ayat ke-39,
perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Salonca dulu terus ke 40. Tetapi Marta sibuk sekali melayani, mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak diambil daripadanya. Ada dua orang, Marta dan Maria, dua-duanya melayani Tuhan. Ya, yang satu sibuk namanya Marta, dia sibuk untuk melayani Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu tidak jelek, baik juga. Tetapi di antara dua itu sistem pelayanannya berbeda. Dan sekarang ini kalau kami lihat, ya, saya berharap juga gereja-gereja di akhir zaman nanti tidak seperti Marta. Gereja-gereja di akhir zaman tidak seperti Marta, tapi gereja-gereja di akhir zaman ini duduk di bawah kaki Tuhan seperti Tuhan berbicara kepada Maria. Ini yang saya harapkan di masa-masa sekarang ini, kita perlu banyak mendengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Bukan apa kita sibuk sekali mengadakan ini, mengadakan itu. Ya, tidak berarti tidak boleh saja. Tapi lebih baik kita mendengarkan, karena di sini sudah jelas adalah Maria mendengarkan di bawah kaki Tuhan, dan itu yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta bicara soal segala pelayanan yang kita sedang hadapi, mungkin ada satu KKR, mungkin ada sesuatu ini dan sebagainya, itu bagus juga. Tapi kalau hanya sekedar setelah itu selesai, tidak ada follow up, tidak ada selanjutnya, maka semuanya akan sia-sia. Saya masih ingat waktu-waktu yang lalu, tapi sudah kurang lebih ada 10 tahun lebih yang lalu, kita tahu musim di saat itu adalah musim KKR, kesembuhan ilahi. Ya, banyak sekali mengadakan KKR di kota ini, panggil hamba Tuhan yang top-top semua untuk sebagai pembicara ini dan itu, banyak sekali. Tapi musimnya sekarang sudah berbeda kalau kita lihat. Yang namanya KKR itu sudah sangat kecil sekali. Tapi gereja sekarang banyak mengalami satu kesibukan. Bikinlah, saya bukan ngomong apa. Bikin namanya ada pria sejati. Wah, firman Tuhan nggak ada loh, pria sejati. Maka laki-lakilah menjadikan pria sejati, nggak ada. Lalu ada yang namanya wanita bijak. Lalu adanya ini, adanya itu, semua boleh-boleh saja. Tapi kalau semuanya itu justru membuat para pengerja sibuk dengan cara demikian, akhirnya menurut saya lebih baik duduk di bawah kaki Tuhan. Sambil merenungkan firman Allah bersama-sama, sambil diskusi satu dengan yang lain. Kamu mendapatkan apa? Aku membaca ayat ini dan ayat ini perkatakan demikian. Menurut kamu bagaimana? Kita diskusi seperti di kitab para rasul yang pertama kali. Pada waktu setelah Yesus disalibkan, di kitab kisah para rasul yang pertama, semua murid-muridnya berkumpul, mereka mendiskusikan. Mereka membicarakan satu dengan yang lain. Nah, satu dengan yang lain. Akhirnya firman Allah perkatakan, kamu jangan pergi dan kamu tetap tinggal di Yerusalem, dan Tuhan akan mencurahkan rohnya. Pada saat itu ada api, ada lidah-lidah api. Dan itu jemaat mula-mula seperti itu. Duduk mereka sambil diskusi satu dengan lain, bicara soal firman Allah. Ini sangat penting dan saya melihat sekarang kalau kita sebutkan yaitu komsel, ya komsel. Betul, komsel itu betul. Tapi semuanya itu mungkin menurut saya harus ambil sesuatu waktu yang khusus bersama-sama, tidak hanya sebagai komsel. Kalau komsel sekarang saya lihat bagus, tidak ada masalah. Tapi yang sering saya lihat banyak yang kurang tepat sasaran. Hanya mereka kumpul-kumpul, mereka makan-makan, setelah itu selesai. Bye-bye gitu aja, lalu tidak ada follow up-nya. Yang sesungguhnya firman ini perlu kita dalami, kita perlu tekuni, kita perlu mengerti satu persatu. Oleh karena itu
banyak mendengarkan itu akan lebih baik. Saya ulangi lagi ayat ke-42, Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria lebih baik duduk di bawah kaki Tuhan sambil mendengarkan. Kalau kita baca ayat ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini Tuhan menggarisbawahi mendengar lebih baik daripada memberikan segala sesuatu, persembahan atau pelayanan dan lain sebagainya. Mendengarkan lebih baik daripada segalanya. Oleh karena itu di ayat 42 disebutkan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Loh. Only one, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ternyata hanya satu saja yang perlu. Mendengarkan, duduk di bawah kaki Tuhan sambil mendengarkan Tuhan berbicara, atau sambil kita merenungkan firman ini siang dan malam. Hanya satu saja loh. Tuhan ngomong, tidak dua saja, tidak ditulis. Tetapi hanya dua saja yang perlu, tidak. Tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu Maria memilih duduk di bawah kaki Tuhan sambil mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Hari-hari ini saya rindu setiap gereja, setiap kita umat Kristen adalah orang yang mau duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya yaitu siang dan malam. Pada saat kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, banyak hal kita bisa diuntungkan. Ayo kita baca dalam Yosua 1 ayat ke-8. Yosua 1 ayat ke-8 disebutkan demikian. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, yaitu firman Allah, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ternyata pada saat kita banyak renungkan firman Allah, ternyata kita banyak mendengarkan akan firman Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Di sini sudah jelas dikatakan dalam Yosua pertama ayat ke-8, janganlah kita lupa memperkatakan kitab Taurat. Janganlah kita lupa memperkatakan kitab Taurat. Mengapa perkatakan? Harus kita mendengar. Kalau zaman dulu orang baca Alkitab, keluarkan kata-katanya, lalu telinga kita mendengar dan masuk dalam hati kita. Tapi kalau sekarang banyak orang hanya membacanya lewat hati, tidak ada kata-kata, yaitu boleh-boleh saja. Tapi di sini disebutkan, janganlah engkau lupa perkatakan. Berarti perkatakan yaitu apa ya? Perkatakan itu berarti keluar dari mulut, ya, ada kata-kata, ya. Kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah setelah didengarkan kata-kata daripada firman Allah ini, setelah itu direnungkan siang dan malam. Direnungkan itu diulang-ulang. Saya ambil satu contoh, ya, misalkan sapi. Sapi ini kan binatang memamah biak. Dia kalau makan rumput, dia makan rumputnya banyak. Ya, kuda dan sapi makan rumputnya banyak. Setelah dia kenyang-kenyang, pada saat dia lapar, itu di kantong perutnya dia bisa keluarkan rumput itu lagi loh, dikunyah lagi, ditelan lagi. Itu namanya direnungkan. Itulah firman yang kita baca, itu kita perlu renungkan siang dan malam. Yang apa kita dengar, kita perkatakan lagi, keluarkan lagi, kita renungkan lagi, perkatakan lagi, renungkan lagi, dan terus akan menjadikan satu habit, satu kebiasaan. Pada saat kita mengenai satu kebiasaan, maka apa sih disebutkan dengan demikian, supaya engkau bertindak hati-hati, supaya kita pada saat kita merenungkan firman Allah, itu banyak koridor-koridor yang kita tidak boleh lalui, banyak koridor-koridor yang kita tidak boleh
maksudnya melanggar, karena firman Allah adalah batasan perjalanan hidup kita. Saya punya satu bayangan, firman Allah itu adalah di mana kita berjalan, dan firman Allah itu ada di kanan dan di kiri kita, dan di tengah itu jalan yang mengawal perjalanan hidup kita, yaitu firman Tuhan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga sebelah kiri dan sebelah kanan kita tidak bisa melampaui, atau kalau misalkan kita anggap aja gini deh, ada satu jalan yang kiri kanannya ada tembok. Kalau kiri kanan ada tembok, pastinya kita tidak bisa loncat daripada tembok itu. Ya bisa loncat, tapi kan hal yang tidak benar kalau kita loncat di tembok itu. Nah demikianlah, itu di tembok terus. Nah tembok itu kalau saya perkatakan adalah firman Allah sendiri. Dan firman Allah itu membentengi setiap kehidupan kita, sehingga kepada saat kita berjalan kita selalu dikawal oleh firman Allah, sehingga kita tidak melakukan hal yang tidak benar, hal yang salah. Maka di sini disebutkan, yaitu tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, yaitu sesuai dengan apa tertulis dalam firman Allah. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pada saat kita merenungkan firman Allah dan kita melakukan firman Allah, karena kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka ada satu jaminan bahwa perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Kenapa berhasil dan beruntung? Karena perjalanan kita selalu dikawal oleh firman Allah. Dan firman Allah adalah ya dan amin. Dan firman Allah itu tidak pernah berdusta pada kita. Dan firman Allah apa semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah janji-janji Tuhan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Janji-janji firman Tuhan yang benar-benar kita bergaul dengan Dia. Itu janjinya Dia, janjinya Tuhan. Dan dikatakan renungkanlah siang dan malam supaya perjalananmu itu berhasil dan beruntung. Banyak orang berhasil kurang beruntung. Kenapa? Berhasil melakukan sesuatu tapi kurang beruntung karena banyak bocornya. Banyak bocornya, kita mendapatkan sesuatu, wah aku dapat uang banyak ini, tiba-tiba anaknya sakit, tiba-tiba ada sesuatu mobilnya rusak, tiba-tiba ada sesuatu kejadian ini dan itu, harus dikeluarkan lagi. Menurut saya namanya beruntung ditutup. Jadi kamu berhasil dan beruntung, untungnya itu ditutup, di cover oleh Tuhan sehingga tidak ada yang bocor. Itu yang diartikan seperti itu. Dan banyak di antara kita, saya juga sering dengar, wah kami dapat untung banyak Pak, kami dapat berhasil lakukan ini, lakukan itu, tapi kok tiba-tiba ada harus kita perbaikin ya. Mungkin rumahnya bocor, ya hujan ya mungkin rumahnya bocor, mobilnya tiba-tiba rusak, tiba-tiba anak saya sakit. Itu karena kita kurang bergaul dengan firman Allah. Saya tidak menghakimi, tapi ini firman Allah. Kalau kita bergaul dekat dengan Tuhan, saya yakinnya tidak ada satupun yang bocor. Dan kita diberkati untuk memberkati banyak orang. Ingat, orang yang sudah diberkati, jangan berkatnya disimpan, masuk kantong sendiri, masuk koceknya sendiri. Kita juga memberkati banyak orang, di mana mereka membutuhkan, kita perlu bantu mereka. Termasuk sekarang ini ada yang di Gaza dan sebagainya. Saya bersyukur pemerintah Indonesia telah mengirimkan para sukarelawan untuk membantu di Gaza, memberikan kontribusi makanan, pengobatan dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Itu salah satu kalau kita lihat adalah harus membantu banyak orang yang membutuhkan ya. Maka di sini disebutkan adalah supaya perjalananmu berhasil dan beruntung ya. Nah, kalau kita baca lagi dalam Mazmur 1, Mazmur pertama, ayat pertama sampai ketiga, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada orang perkumpulan cemooh, sukanya ngomongin orang, sukanya ngomongin orang yang enggak, sukanya melakukan banyak sesuatu yang menceritakan kejelekannya orang, itu orang pencemooh. Ya, padahal kalau sesungguhnya di dunia ini apakah ada orang sempurna? Enggak ada. Pasti di dunia ini banyak orang yang kurang, tapi kita belum mau belajar. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam,
ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu di daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Pada masa sekarang ini, masa resesi ini, kalau kita selalu merenungkan firman Allah dan melakukannya, maka ini janji Tuhan adalah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, tidak kering tidak mati pada musim kering, tapi tetap berbuah. Meskipun resesi apapun juga, Tuhan akan berikan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang lainnya yang mereka hidupnya asal-asalan saja. Tuhan selalu mengawal orang-orang sungguh-sungguh kepada Dia. Dia tidak akan mengalami satu resesi, dia tidak akan mengalami sesuatu kesulitan apapun juga, dan apapun juga yang diperbuatnya adalah berhasil dan beruntung. Bedanya di sini, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang suka duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita menjadi orang berbeda. Menurut orang nggak mungkin ini bisa terjadi. Oh ini nggak mungkin, ya. Ibarat misalkan satu contoh. Oh ini utangnya sudah sampai di leher, Ini persoalannya sudah sampai di hidung, ya sudah dihitung. Sebentar lagi orang ini akan tenggelam. Kita lihat saja, kita buktikan, kita lihat bahwa orang ini sebentar lagi akan tenggelam. Kita buktikan. Tapi ternyata orang yang masuk dalam lumpur itu dia mengandalkan Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan, dia berdoa siang dan malam, terus minta pertolongan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tolong dia. Apa yang dikatakan oleh orang itu, ternyata dia hanya bisa melihat dan menjadikan apa? Melongo itu apa ya? Melongo itu tertegun, tertegun. Maka merasakan tertegun, kok bisa ya? Kok bisa ya? Padahal aku menantikan orang ini supaya mati loh. Padahal aku menantikan orang ini supaya bankrupt. Padahal aku menantikan orang ini supaya dia sakit, tidak ada sembuh lagi. Kok bisa ya? Kok bisa? Karena orang ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena orang ini adalah yang selalu bertindak hati-hati. Dan pertolongan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Satu yang perlu kita catat. Orang yang tidak pernah merenungkan firman Allah, saya yakin orang itu pasti tidak mengenal akan Tuhan yang mereka sembah. Tapi kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam, saya yakin, saya percaya orang